Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sensor proximity sebagai pengganti saklar pada masa pandemi dengan IC OPM LM358. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek Praktikum Elektronika 3 dengan dosen pengampu Bapak Wisnu Jatmiko. Kami dari kelas A dengan kode seksi 15136000083. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri dengan nama Irfan Maulana dengan NIM 151361939. Lalu ada teman saya yaitu Anjas Ade Putra dengan NIM 151361909. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama yaitu ada latar belakang, lalu yang kedua yaitu ada teknologi touchless, lalu dilanjutkan dengan op-amp, lalu materi yang keempat mengenai komponen elektronika yang digunakan, lalu dilanjutkan mengenai materi blok diagram, lalu ada skema rangkaian, lalu dilanjutkan dengan cara kerja rangkaian, lalu kami akan menjelaskan mengenai hasil yang diharapkan, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan pada presentasi ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Anjas. Nah, yang pertama ada latar belakang dibuatnya alat tersebut. Jadi, COVID menyebar dengan sangat cepat. Rutenya pun tidak hanya melalui droplet atau air liur dari batuk atau bersin, tapi juga permukaan barang yang disentuh seseorang dengan salah satunya yaitu saklar. Dengan menggunakan sensor proximity sebagai pengganti saklar, seseorang bisa dapat tetap merasa aman dan nyaman dengan adanya teknologi touchless. Mereka tidak perlu lagi menyentuh langsung saat ingin menggunakan saklar. Teknologi touchless membuat kita dapat menyentuh benda dengan seminim mungkin. Perubahan yang terjadi saat ini telah mengubah pola pikir kita mengenai kesehatan. Namun hal tersebut memberikan dampak baik ke depannya. Saat ini teknologi tanpa sentuhan dapat diterapkan mulai dari lingkungan tempat tinggal, gedung perkantoran, hingga tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau mal. Lalu ada pengertian dari op-amp. Pengertian sendiri, operational amplifier atau lebih dikenal dengan istilah op-amp adalah salah satu dari bentuk IC linier yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Sebuah op-amp juga memiliki dua koneksi catur daya, yang satu catur daya untuk positif dan satu lagi untuk catur daya negatif. Karakteristik dari op-amp, karakteristik dari faktor penguat atau pada op-amp pada umumnya ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung antara output dan input pembalik atau inverting input. Konfigurasi pada op-amp ada dua jenis, yaitu konfigurasi dengan umpan balik negatif atau negative feedback, biasanya disebut dengan closed loop, atau configuration, atau konfigurasi lingkar tertutup, dan konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration. Next. Bentuk simbol op-amp adalah segitiga dengan garis-garis input, output, dan catur dayanya seperti gambar di bawah ini. Berikut merupakan gambar dari op-amp. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Irfan Maulana. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas yaitu komponen elektronika yang digunakan pada sensor proximity pengganti saklar. Peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Pada kesempatan kali ini, komponen yang kami gunakan yaitu yang pertama yaitu ada IC LM358, lalu kami menggunakan LED infrared, lalu kami menggunakan fotodioda, lalu menggunakan resistor, dan yang terakhir yaitu transducer output.
pertama yaitu ada IC LM358. IC LM358 umumnya dikenal dengan op-amp atau operational amplifier. Op-amp mempunyai dua kaki input, yaitu inverting input atau simbol negatif dan non-inverting input atau simbol positif. IC ini dirancang khusus beroperasi dari satu daya tunggal melewati beberapa tegangan. Pada gambar di samping, diagram pin IC LM358 terdiri dari 8 pin. Lalu selanjutnya yaitu ada LED infrared. LED infrared merupakan salah satu jenis LED yang dapat memancarkan cahaya inframerah yang tidak kasat mata. LED infrared dapat memancarkan cahaya inframerah pada saat diode LED ini diberikan tegangan bias maju pada anoda dan katodanya. Berikut adalah gambar dari LED infrared. Lalu selanjutnya yaitu ada fotodioda yang akan dijelaskan oleh Anjas. Lalu ada fotodioda. Fotodioda atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan dioda foto adalah komponen elektronika yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Seperti dioda pada umumnya, fotodioda atau dioda foto ini memiliki dua kaki terminal, yaitu kaki terminal katoda dan kaki terminal anoda. Namun, dioda foto memiliki lensa dan filter optik yang terpasang di permukaan sebagai pendeteksi cahaya. Gambar di samping merupakan simbol dan contoh dari fotodioda. Oke, next. Lalu ada resistor. Pengertian resistor pada dasarnya adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Jenis-jenis resistor sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu resistor tetap. Resistor tetap adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansinya tetap. Nilai resistansi atau hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna ataupun kode angka. Gambar di samping merupakan gambar dari resistor tetap. Lalu yang kedua ada variabel resistor. Variabel resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dirubah dan diatur disesuaikan dengan keinginan. Pada umumnya, variabel resistor terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan trim pot. Gambar berikut merupakan contoh dari variabel resistor. Next. Transducer output. Transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik atau fisikal energi. Transducer output sering disebut juga dengan istilah aktuator. Berikut adalah merupakan contoh dari transducer output. Yang pertama ada LED atau light emitting diode, yaitu mengubah listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya ada loudspeaker, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi suara. Dan ada heater, mengubah listrik menjadi panas. Dan ada motor, mengubah listrik menjadi gerakan. Terakhir ada lampu, mengubah listrik menjadi energi cahaya. Next. Selanjutnya ada blok diagram. Di sini bisa dilihat merupakan blok diagram dari rangkaian yang kami buat. Yang pertama itu ada power supply. Dari power supply masuk menuju IC op-amp LM358. Dan lalu dari op-amp LM358 terdapat input, yang dimana input tersebut merupakan infrared dan fotodioda tersebut. Lalu jika input masuk, akan bisa diteruskan ke output. Next. Nah, berikut adalah skema rangkaian dari sensor proximity tersebut, di mana R1 di sini menggunakan resistor 220 ohm, dan di sini ada LED infrared, dan R2 menggunakan resistansi 10 kilo ohm, dan
di bawahnya merupakan fotodioda. Lalu dilanjutkan ada resistor variabel dengan resistansi 100 kilo ohm. Dan lanjutnya ada IC LM358. Lanjutkan di sini sebagai indikator menggunakan LED yang diresistansi dengan resistor R3 dengan resistansi 220 ohm. Lalu output-nya kita bisa menggunakan apapun dari transistor output yang telah dijelaskan tadi, tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan Maulana. Oke, selanjutnya itu ada cara kerja rangkaian. Jadi cara kerja rangkaiannya itu pada skema rangkaian terdapat infrared dan fotodioda. Komponen tersebut merupakan komponen penting dalam rangkaian ini, di mana dua komponen tersebut digunakan sebagai input. Infrared berperan sebagai transmitter untuk dapat memancarkan cahaya infrared ke fotodioda yang berperan sebagai receiver. Lalu, prinsipnya apabila suatu benda atau tangan didekatkan pada infrared dan fotodioda, maka fotodioda akan menerima pantulan cahaya infrared yang dipantulkan oleh benda tersebut oleh infrared. Sehingga fotodioda akan aktif dan meneruskan ke IC LM358 dan output akan menyala. Dari cara kerja tersebut, untuk kedepannya, hasil yang diharapkan yaitu kami mengharapkan dari hasil pemaparan sistem, kami berharap agar kiranya alat ini bisa diterapkan pada tempat umum seperti mal, bank, restoran, dan lain-lain. Karena alat ini cukup berguna pada saat pandemi seperti saat ini, alat ini dapat diterapkan pada hand sanitizer, lampu, kipas angin, dan lain sebagaimananya tergantung pada implementasi dan pengembangannya. Lalu, kesimpulan pada presentasi kali ini, alat proximity ini sangat berguna terutama pada saat pandemi seperti saat ini, karena dapat mengurangi sentuhan yang dapat menimbulkan penularan virus corona. Alat ini dapat diimplementasikan ke banyak peralatan seperti hand sanitizer otomatis, lampu, kipas angin, dan lain sebagainya. Teknologi touchless membuat kita dapat menyentuh benda dengan seminim mungkin. Saat ini, teknologi tanpa sentuhan dapat diterapkan mulai dari lingkungan tempat tinggal, gedung perkantoran, hingga tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau mal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Irfan Maulana dan teman saya Anjas Ane Putra undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.